bang, bang. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Isa Rizka. Saya bekerja di Capella Dynamic Nusantara. Saya di sini sebagai admin di bagian General Affairs Correspondent. Di sini saya akan perkenalkan sedikit mengenai PT Capella Dynamic Nusantara. PT Capella Dynamic Nusantara merupakan main dealer sepeda motor wilayah Kepri, Riau, dan Aceh. Untuk visi misi perusahaan yaitu menjadi pemimpin pasar sepeda motor dalam distribusi, penjualan, dan pelayanan purna jual dengan transformasi digital mindset, behavior, culture, serta berkesinambungan. Nah, untuk nilai-nilai inti perusahaan kita ada 8. Yang pertama, collaboration, kemudian ada sistem manajemen yang efektif dan efisien, selanjutnya ada prioritas kepuasan konsumen, kemudian ada integritas, responsibilitas, inovasi dan terus berkembang, terbaik dalam bidangnya, dan yang terakhir teamwork. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keramah tamahan dan sopan santun dalam profesional kerja. Nah, buku yang saya baca itu adalah Etika Profesi Profesional Kerja yang ditulis oleh Bapak Rozak Hasibuan tahun 2017. Nah, di buku yang saya baca ini menjelaskan tentang profesional kerja. Nah, jadi di sini profesional kerja itu adalah suatu tindakan atau sikap yang kita lakukan secara individu untuk menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan tugas kita dan tanggung jawab kita secara maksimal dengan versi terbaik dari kita. Nah, di sini untuk mencapai sebuah goal profesional kerja kita harus mempunyai 4 kompetensi. Yaitu yang pertama adalah kompetensi spesialis. Nah, kompetensi spesialis ini menyangkut keterampilan dan pengetahuan, juga mengenai bagaimana kita menggunakan perkakas dalam pekerjaan kita. Misalnya nih, kalau saya sebagai admin IT, saya harus mampu mengelola komputer. Kemudian di sini juga untuk kompetensi spesialis ini yaitu mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu ada kompetensi metodik. Nah, kompetensi metodik ini menyangkut di mana kita harus mampu mengumpulkan data dan menganalisa data. Kemudian kita harus mampu mengevaluasi data dan harus mampu memberikan orientasi tujuan terhadap kerjaan kita. Dan yang terakhir, tentunya kita harus bekerja secara sistematis. Ya, di mana setiap perusahaan sudah pasti mempunyai SOP-nya sendiri. Nah, hal itulah yang disebut sistematis. Kemudian untuk yang ketiga itu ada kompetensi individual. Kompetensi individual ini harus memiliki 4, yaitu 1 inisiatif, 1 dipercaya, 2 dipercaya, kemudian yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada kreatif. Nah, jadi untuk yang kompetensi individual ini kita harus memiliki yang keempat ini supaya kita masuk dalam profesional kerja. Jadi kita harus bisa memberikan inisiatif, kita harus bisa kreatif dalam pekerjaan kita supaya kita bisa digolongkan seorang yang profesional kerja. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah kompetensi sosial. Nah, untuk kompetensi sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu berkomunikasi dengan baik, kemudian yang kedua bekerja sama, selanjutnya yang ketiga kerja kelompok. Nah, tentunya kita sebagai karyawan di suatu perusahaan, tentunya kita pasti masuk dalam satu tim, yang artinya kita harus mengerti juga yang mana yang menjadi fokus tim kita dan yang mana yang menjadi fokus pribadi kita. Artinya kita harus mampu menyelesaikan pekerjaan tim kita sekaligus pekerjaan individual kita. Nah, jika kita sudah mempunyai keempat kompetensi ini, tentu kita sudah menjadi orang yang sangat profesional dalam bidang kita. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan etika. Nah, di sini dalam buku ini yang saya baca, etika itu dibedakan menjadi 2, yaitu etika khusus dan etika umum. Nah, etika khusus ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu etika individual dan etika sosial. Nah, etika individual ini adalah lahir dari diri kita sendiri. Ini menyangkut tentang kepribadian kita sendiri. Jadi di sini bagaimana kita mengambil sikap atas dasar hati nurani kita sendiri untuk menjaga kesucian diri kita. Nah, sementara etika sosial adalah di mana etika bersosial ini adalah kewajiban kita masing-masing anggota tim maupun anggota masyarakat untuk menjaga kerukunan sesama. Kemudian untuk etika umum ini mengenai tentang dasar yang telah kita sepakati bersama. Misalnya kalau di Indonesia ini berhubungan dengan undang-undang dasar atau norma-norma yang sudah menjadi peraturan yang sudah disepakati, dan ini sudah mendasari yang sudah tentunya pasti sudah ada penilaian baik buruknya. Jika kita melanggar A atau B, kita sudah punya konsekuensinya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas 3 hal penting dalam hidup.
tiga hal penting ini sangat berhubungan dari etika yang kita hasilkan. Nah, jadi di sini yang pertama ada kebaikan. Dari buku yang saya baca ini, kebaikan itu sendiri dinilai dari beberapa pandangan yang berbeda-beda, karena setiap manusia itu punya pandangan tersendiri untuk menilai baik buruknya kita, baik buruknya tingkah laku kita. Nah, di sini ada dikatakan bahwa tidak semua kebaikan itu merupakan kebaikan akhlak. Maksudnya di sini adalah tidak semua yang kita lakukan yang menurut kita baik itu merupakan kebaikan akhlaknya kita sesuai dengan pendapat masing-masing orang. Jadi ada saja yang mengatakan itu buruk, misalnya seperti itu. Ada saja yang mengatakan itu kurang baik. Namun mungkin saja di diri kita sendiri itu sudah baik. Nah, kemudian di buku ini juga disampaikan manusia itu selalu punya tujuan. Jadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan, suatu tingkah laku, baik itu benar atau salah, itu pasti ada tujuannya. Dan itu mereka lakukan adalah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan tadilah yang menentukan bagaimana sikap si manusia tadi. Jadi jika tujuan hidupnya menjadi seorang yang serampangan, maka sikapnya akan menjadi serampangan, dan tentunya itu buruk bagi kita yang melihat yang secara normalnya. Tapi bisa saja si pelaku ini merasa itu adalah baik bagi dirinya. Nah, di sini kita mengerti bahwa tidak semua hal bisa kita menganggap bahwa pandangan baik menurut kita itu baik juga untuk orang lain, dan kita juga harus mengerti bahwa tidak semua hal baik yang kita rasakan itu harus orang perlakukan juga seperti itu kepada kita. Nah, kemudian di sini untuk yang kedua itu ada kebajikan. Nah, kebajikan ini dalam buku ini saya baca bahwa kebajikan ini terbentuk dari kebiasaan. Jadi dari habit kita. Jadi misalnya seperti ini, saya kasih contoh, misalnya seorang pekerjanya debt collect. Nah, tentu seorang debt collect ini harus punya wajah yang samar, karena dia setiap hari harus menagih hutang. Nah, dari sikap tentunya dia notabene-nya jadinya buruk dong pandangan kita, sedangkan dia hanya menjalankan tugas. Nah, tentunya hal ini membuat dia image dia jadi kurang bagus, sedangkan dia hanya menjalankan tugas. Dan karena image tadi, jadinya habit, jadinya kebiasaan yang membawa dia terlihat buruk. Nah, kita juga tidak boleh memandang itu buruk, karena memang itu tuntutan dari pekerjaannya tadi, tuntutan dari tujuan hidupnya tadi. Dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Nah, tentunya di antara semua yang kita lakukan itu, yaitu untuk menjadi seorang profesional, untuk menjadi seorang yang baik, bijak, segala macam, itu adalah tujuannya semua hanya satu, yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan menurut masing-masing orang juga berbeda-beda. Ada yang bahagia hanya dengan punya mobil, ada yang bahagia hanya dengan punya sepeda motor, ada yang bahagia dengan hanya punya pekerjaan. Nah, tentunya hal ini membuat kita tidak bisa menyamaratakan bahwa setiap pandang sisi manusia itu harus sama menilai kebahagiaan. Jadi semua tingkah laku manusia itu, etika semua itu dibentuk dengan tujuan kesempurnaan hidup, dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi dari buku ini saya banyak belajar, saya jadi lebih mampu menentukan sikap dan tanggung jawab saya untuk pekerjaan saya, dan saya juga menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, baik dalam tim, dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekian pemaparan buku saya ucapkan terima kasih, salam satu hati.